Tak berujung, itu adalah kata yang mungkin sering kamu dengar di organisasi SCP, seperti SCP 3008 yang dikenal sebagai IKEA tanpa batas tak berujung, atau cerita nyawa Dr. Bright yang abadi secara tragis yang menjadi satu dengan SCP 963 dan sekarang dikutuk untuk berada di dalamnya pada tingkat tertentu selamanya, tak berujung. Atau yang paling relevan untuk video hari ini, SCP 087, tangga menakutkan yang penuh dengan kegelapan yang nyata dan entitas yang menakutkan dan tidak dapat diketahui. Tidak peduli seberapa jauh kamu pergi, sepertinya hanya ada tangga lain menunggumu, tak berujung. Tapi sungguh, apakah ada yang benar-benar tidak ada habisnya? Atau apakah tak berujung hanya kata yang kita gunakan untuk sesuatu ketika kita belum menemukan akhir yang dicari? Bagi mereka yang melakukan perjalanan cukup jauh, mungkin ada batasan untuk IKEA yang tanpa batas. Suatu hari nanti, medali Dr. Bright mungkin tergeletak lembam dan tak bernyawa, tanpa jejak kesadarannya yang tersisa. Dan bagi mereka yang menjelajah cukup jauh, mampu mengatupkan gigi mereka dan melewati rasa takut, suatu hari nanti kamu mungkin menemukan bahwa bahkan SCP-087 punya tangga terakhir. Tapi bagaimana jika ini bukan hanya hipotesis? Bagaimana jika ini sudah terjadi tapi kebenarannya dianggap terlalu berbahaya atau terlalu mengerikan untuk diceritakan? Apa yang sebenarnya ada di dasar SCP-087? Hari ini kami berharap untuk mengetahuinya. Mari kita juga berharap bahwa mengetahui tidak berakhir menjadi lebih dari beban dari yang kita perkirakan. Sebelum kita menuju ke bagian bawah tangga tanpa akhir, pertama-tama kita harus kembali ke file SCP-087 dan menyegarkan ingatan kita tentang beberapa hal-hal penting. Lagi pula sudah cukup lama sejak video terakhir kami tentang masalah ini. Anomali tingkat Euclid ini adalah salah satu yang paling terkenal dan ditakuti. Sebagian berkat informasi rahasia yang bocor melalui video game tertentu mungkin dikodekan oleh tangan ular. Seperti yang kita singgung sebelumnya, banyak yang tahu 087 sebagai tangga tanpa akhir yang berbasis di gedung administrasi kampus Universitas Amerika Utara yang diklasifikasikan. Itu berada di balik sejumlah kematian dan penghilangan misterius dan telah meninggalkan banyak korban yang berhasil kabur menjadi trauma dan dalam keadaan katatonia permanen, harus menuruni tangga yang sangat menakutkan. Sama terkenalnya dengan tangga itu sendiri adalah 3 tes yang dilakukan organisasi ke tangga sebelum memutuskan untuk menutup pintu itu selamanya. Yang pertama, tingkat D yang pernah menjadi anggota organisasi dipaksa untuk melihat berapa banyak tangga yang bisa dia turuni. Tidak lama setelah pertama kali memasuki tangga dan mulai menuruni tangga, dia mendengar suara memelas putus asa dan tertekan dari seorang anak. Dia terus turun tapi menemukan bahwa itu tampaknya tidak semakin dekat dengan sumber tersebut. Ketika dia cukup dalam, saat itulah dia bertemu dengan SCP-087-1, wajah yang menakutkan dan aneh dengan beberapa bagian yang terlihat. Teror untuk menghadapi entitas ini sudah cukup untuk membuatnya berlari kembali ke atas. Tes kedua dilakukan dengan cara yang sama, dengan tingkat D dikirim dengan sejumlah lampu kuat yang ditempelkan pada dinding yang diperintahkan untuk diletakkan di dinding saat dia turun. Hal ini dilakukan dengan harapan meningkatkan visibilitas di tangga. Namun itu terbukti tidak berhasil karena kegelapan di 087 lebih merupakan kehadiran yang nyata daripada sekedar ketiadaan cahaya. Itu mampu meredam visibilitas terlepas dari kekuatan sumber cahaya. Sekali lagi, tingkat D mendengar tangisan itu dan menemukan wajah itu menyebabkan dia melarikan diri. Dan tes ketiga dan kedua dari belakang melibatkan tingkat D yang benar-benar tidak beruntung. Dia melintasi tangga lebih dalam dari pendahulunya sebelum akhirnya bertemu dengan wajah mengerikan dari SCP-087-1. Namun alih-alih berlari menjauh dari entitas itu dalam keadaan panik, tingkat D malah berlari ke bawah semakin dalam ke tangga. Suara lalu putus saat wajah itu melanjutkan pengejarannya dan tingkat D tidak pernah terlihat lagi. Apakah kamu memperhatikan bahwa kami mengatakan kedua dari belakang dan itu bukan final sebelum yang terakhir itu? Itu karena sebenarnya ada ekspedisi keempat yang sangat rahasia ke tangga SCP-087. Tapi seperti yang kamu lihat di file aslinya, datanya dihapus. Apa yang bisa terjadi dalam penelitian itu yang membuat organisasi menghapusnya dari catatan? Apakah mereka menemukan rahasia besar di balik SCP-087? Sebuah rahasia yang terlalu mengerikan untuk ditanggung oleh pikiran manusia? Kami tidak hanya akan memberimu satu jawaban hari ini, kami akan memberimu 3 jawaban. Itu benar, 3 interpretasi berbeda dari ekspedisi rahasia keempat ke SCP-087. Yang mana yang asli? Yah, kamu hanya harus melihatnya. Lagi pula tidak ini sederhana dalam hal SCP-087. Meski opsi potensial pertama kami adalah yang paling sederhana dari ketiganya. Dalam pengulangan percobaan ini, seorang pembunuh tingkat D, laki-laki diperintahkan untuk menuruni tangga ke pusat SCP-087 dengan organisasi berharap untuk mengetahui apa yang terjadi pada D9884, tingkat D perempuan yang telah menghilang pada akhir ekspedisi ketiga. Dalam arti tertentu, tingkat D baru akan menemukan nasib yang kemungkinan besar menimpa D9884, tapi melalui pengalaman langsung daripada pengamatan jarak jauh. Dituntun oleh Dr. Airdo melalui walkie-talkie, tingkat D laki-laki perlahan-lahan masuk lebih dalam ke anomali, tangga demi tangga. Bisa ditebak dia mulai mendengar tangisan yang sedih seorang anak kecil sekitar 200 meter di bawahnya dan segera merasakan rasa paranoia dan ketakutan menyelimuti pikirannya. Meskipun demikian, Dr. Airdo memerintahkannya untuk terus berjalan
turun semakin dalam di SCP-087. Seiring waktu, kelelahan psikologis dari SCP-087 mulai berdampak pada tingkat D, membuatnya beristirahat sejenak untuk tidur siang. Namun dia terbangun dengan awal yang kejam melihat wajah mengerikan SCP-087-1 menatapnya. Rasanya seperti semua mimpi terburuknya telah menjadi hidup. Untuk melarikan diri dari monster itu, dia mulai melarikan diri lebih jauh ke dalam SCP-087 seperti D9884 di depannya. Itu akan menjadi kesalahan terakhir yang pernah dia lakukan. Ketika dia akhirnya mencapai bagian paling bawah dari tangga 087, tinggal dia menyadari bahwa dia terjebak. Tidak ada tempat untuk lari, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tiba-tiba wajah SCP-087-1 melayang di atasnya lagi, mengarahkan pandangan ke arahnya. Saat tinggal dia mengarahkan senter kuatnya ke makhluk itu, dia melihat bahwa kali ini itu lebih dari sekedar wajah. Entitas itu memiliki seluruh tubuh panjangnya 7 atau 8 kaki dengan penampilan putih dan seperti mati. Itu menjangkaunya dengan tangan besar yang mencakar dan menggenggam tingkat D sebelum audio dan video terputus sepenuhnya. Hal terakhir yang didengar para peneliti yang hadir adalah teriakan dari tingkat D yang malang dan rembuknya tulang di dalam tangan besar makhluk itu. Tapi tentu saja, itu hanya satu dari 3 kemungkinan penemuan gila di dasar SCP-087. Mari kita alihkan perhatian kita ke yang berikutnya dan lihat apakah jawabannya untuk teka-teki SCP-087 tampaknya memenuhi semua pertanyaan kita yang penasaran. Sama seperti yang sebelumnya, satu tingkat D pria dikirim ke cengkeraman SCP-087 dengan harapan mendapatkan jawaban tentang apa yang terjadi pada D9884. Tentu saja, dia diberi semua perlengkapan standar mulai dari senter 75 watt hingga senjata pertahanan dan persediaan air dan snack nutrisi yang sehat. Tak satu pun dari itu yang akan menyelamatkannya pada akhirnya. Seperti yang lainnya, tingkat D ini menuruni tangga terkutuk itu semakin dalam. Ketika dia mencapai titik tertentu dalam perjalanan turun, dia mendengar sesuatu tapi bukan tangisan seorang anak seperti yang dilaporkan semua orang. Itu adalah teriakan wanita dewasa. Secara khusus itu adalah jeritan D9884, persis seperti yang telah didengar oleh para peneliti organisasi melalui audio di saat-saat terakhirnya sebelum menghilang. Ini adalah kemajuan. Para peneliti menginstruksikan tingkat D laki-laki ini untuk masuk lebih dalam melewati tangga demi tangga, hingga akhirnya wajah SCP-087-1 muncul. Tapi sekali lagi ada yang berbeda, ada yang salah. Sekarang itu lebih mirip wajah D9884, hanya tanpa mulut dan pupilnya. Apakah SCP-087-1 telah mencuri wajah korban sebelumnya? Apakah wajah sebelumnya telah dicuri dari seorang mahasiswa yang hilang dari kampus? Ini semua adalah pertanyaan yang tidak sempat direnungkan oleh tingkat D pria ini karena dia terlalu sibuk berlari untuk nyawanya yang berharga. Tapi dia tidak pergi jauh. Meskipun tidak memiliki riwayat masalah medis, tingkat D pria ini tiba-tiba mengalami kejang saat mencoba melarikan diri dan pingsan. Hal terakhir yang diambil oleh videonya sebelum kehilangan transmisi adalah sepasang lengan putih panjang yang muncul dari kegelapan meremukannya di dalam tangannya yang besar sebelum menyeret mayatnya yang terbungkus ke dalam kegelapan. Itu adalah potensi mengerikan lainnya dari kemungkinan ekspedisi keempat ke SCP-087. Tapi kita tidak bisa berhenti sekarang. Masih ada satu cerita teror lagi yang akan kami bagikan sebelum video ini selesai. Pada kesempatan berikutnya dan terakhir, 2 tingkat D, satu laki-laki dan satu perempuan diturunkan bersama-sama dengan harapan menemukan apa yang terjadi pada D9884. Dan pada akhirnya mereka akan mendapatkan jawabannya, tapi mereka pasti tidak akan menyukainya. Saat mereka berdua turun, mereka melihat tanda di dinding di mana lampu perekat dari ekspedisi 2 entah bagaimana telah robek. Tapi semakin dalam mereka turun, semakin mengganggu hal-hal yang mereka temukan. Mereka menemukan kata-kata yang terukir di dinding batu, masing-masing mengungkapkan potongan teka-teki yang lebih menakutkan di kedalaman SCP-087 yang mereka lalui. Mereka turun lebih jauh, menderita luka ringan akibat bau busuk dan zat kaustik yang tertinggal di beberapa dinding dan lantai di sekitar mereka. Pada satu titik di sepanjang perjalanan, cahaya dimatikan dan dalam detik-detik kegelapan yang singkat, tingkat D perempuan menghilang. Tingkat D laki-laki diperintahkan untuk masuk lebih dalam dan lebih dalam ke tangga sampai akhirnya dia mulai mendengar tangisan seorang gadis kecil. Ketika dia sampai di lantai 666, dia menemukan sebuah pintu kayu dengan kata rumah tergores di dalamnya. Dia menguatkan dirinya dan memasuki ruangan. Tapi itu sama sekali bukan ruangan, itu adalah lapangan diselimuti kegelapan dengan pohon yang jauh. Seorang gadis kecil yang tadi menangis akhirnya benar-benar ada di sini. Dia memberitahu tingkat D bahwa dia selalu ada di sini dan ayahnya telah berusaha menemukan tubuhnya agar dia bisa naik ke atas. Tapi untuk hal itu terjadi, dia harus dilahirkan dengan benar terlebih dahulu. Saat itulah tingkat D laki-laki melihat 2 lempengan batu besar tepat di balik kegelapan. Yang satu adalah mayat D9884 digantung di pergelangan tangannya dengan rantai logam tebal. Perutnya telah dipotong sepenuhnya, seolah-olah operasi sesar yang brutal telah dilakukan padanya. Dan di batu lainnya adalah tingkat D perempuan yang telah menemaninya selama ini, digantung tapi masih sangat hidup. Tampaknya wadah potensial berikutnya untuk kelahiran kembali gadis kecil itu. Tapi ini tidak berarti bahwa tingkat D laki-laki juga akan dilewatkan. Lagi pula, ayah gadis kecil itu akan membutuhkan tubuh baru pula jika dia ingin menemani putrinya ke atas. Ayah yang dimaksud adalah SCP-087-1 yang muncul di ruangan beberapa saat kemudian dan menukik
menuju tingkat D laki-laki. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian suara mimpi buruk saat kegelapan meluas dan memakannya. Sekali lagi, tidak lama setelah ini organisasi menutup pintu ke SCP-087 selamanya. Sekarang mengetahui bahwa itu berpotensi berisi beberapa entitas berbahaya yang berniat melarikan diri ke dunia kita dan menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Mahasiswa di daerah tersebut melaporkan sejumlah gedoran panik datang dari pintu untuk waktu yang singkat. Setelah itu, sampai organisasi akhirnya membuat itu kedap suara dan masalah tampaknya selesai untuk sekarang. Jadi begitulah 3 potensi rahasia menakutkan di dasar SCP-087. Menurutmu, mana yang paling mungkin? Beritahu kami di kolom komentar. Lagi pula ketika berbicara tentang SCP-087, sepertinya kamu selalu bisa menggali sedikit lebih dalam. Sekarang tonton SCP-3008 terjebak di IKEA dan SCP-049 Dr. Wabah ditangkap untuk SCP klasik lainnya dari SCP terungkap.